Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Saya percaya kita tetap berusaha menghasilkan kebaikan Tuhan. Kita tetap semangat. Kita tetap belajar pada online kita pada hari Minggu ini. Mari kita sama-sama menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita lebih lagi. Kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap bersuka cita. Tuhan Tuhan yang baik. Kasih setianya menanggung sampai selamanya. Allah itu baik. Mari memuji Tuhan.
bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkaulah satu-satunya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Raja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami menikmati Engkau Tuhan saat ini Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja lebih lagi Tuhan. Kami mau dengar akan sabda firman-Mu. Kiranya Kau pakai dan Kau urapi hamba-Mu, Pastor Sony Pantori Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Tuhan berkati dia dengan segala sesuatu yang dia katakan. Kiranya semua itu keluar dari isi hati-Mu, dari firman-Mu, firman yang menghidupkan kami, firman yang akan memenangkan kami, membuat kami dapat melangkah dalam langkah-langkah kehidupan kami ke dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Mari sama-sama setiap kita yang mau dengar firman Tuhan, di dalam nama Yesus kita katakan
Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Diberkati oleh Tuhan. Sungguh merupakan satu anugerah Tuhan apabila kita boleh dapat beribadah walaupun di rumah saudara. Dan saya percaya saudaraku, tidak ada yang bisa membatasi ya kasih setia Tuhan atas hidup kita. Oleh anugerah Tuhan semuanya kita boleh dapat ada sebagaimana ada mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Baik, kita akan sama-sama membuka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Saya akan kasih tema saya, setia di dalam Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Saudaraku, kitab Amsal seolah-olah dia sudah observasi ya, bahwa banyak orang yang baik hati, banyak orang yang berbuat kebaikan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sulit sekali menemukan orang di dalam kesetiaan atau orang yang setia, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jarang sekali orang yang mau setia ketika apa yang diharapkan tidak seperti kenyataannya. Saudaraku, banyak orang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan untuk setia kepada Tuhan, dia harus bernego dengan Tuhan. Untuk setia kepada Tuhan, dia harus hitung-hitungan dengan Tuhan. Untuk setia kepada Tuhan, dia harus ini dulu, itu dulu, saudaraku. Kompromi dulu, ya, dengan Tuhan. Tetapi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah untuk mengatakan, untuk melakukan kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak selalu menjadikan padang rumput yang hijau, air yang tenang, saudaraku. Ya, jalan seperti jalan tol, rata semua, tenang semua, saudaraku. Tidak, saudaraku. Tetapi untuk setia di dalam Tuhan, terkadang, saudaraku, Tuhan izinkan untuk kita melewati proses demi proses yang tidak mudah untuk kita lakukan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak orang, saudaraku, yang kita lihat setia di dalam gereja, tiba-tiba tidak ada di dalam gereja. Ada begitu banyak orang yang kita tiba-tiba kita lihat aktif, saudaraku, sebagai rohaniawan, tiba-tiba sudah tidak ada lagi, saudaraku, entah kemana. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan, saudaraku, yang dipercayakan oleh Tuhan, saudaraku, memang saya sebagai hamba Tuhan mau mengatakan setia itu tidaklah mudah. Tetapi saudara sanggup. Karena apa? Karena Tuhan yang mengambil bagian di dalam kehidupan kita. Apa yang kita tidak mampu untuk kita kerjakan, biarlah izinkan Tuhan yang mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Kira-kira berapa 20 tahun yang lalu kan, saudaraku, ya, kalau tidak salah, istri saya mengalami keguguran, saudaraku. Anak yang saya harapkan, saudaraku, anak yang kerinduan saya, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, tiba-tiba Tuhan panggil. Itu tidak mudah. Untuk saya meneruskan pelayanan, itu tidak mudah, saudaraku. Untuk terus berkomitmen dengan Tuhan, itu tidak mudah. Untuk mengatakan saya tetap setia kepada Tuhan, itu tidak mudah. Mungkin banyak saudara, di antara saudara, oh saya mau setia, Pak, kalau Tuhan membuka jalan buat saya. Oh saya mau setia datang beribadah. Oh saya mau setia datang untuk berdoa kalau Tuhan boleh dapat menyembuhkan penyakit saya. Saudaraku, berapa banyak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang mengatakan seperti itu. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa itu kesetiaan? Apa itu kesetiaan? Di dalam perjanjian lama kita akan lihat di dalam Alkitab bahwa di dalam perjanjian lama dikenal dengan kata emunah. Sama-sama katakan emunah, ya, emunah. Yang artinya adalah, saudaraku, kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Itu emunah, saudaraku.
kokoh, tidak tergoyahkan, saudaraku, dan tidak berubah. Dan juga di dalam perjanjian baru dikatakan pistos. Apa saudaraku? Pistos. Pistos itu adalah layak atau dipercaya, atau hubungannya, kesetiaan itu sama dengan taat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Contoh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca di dalam Daniel, saudaraku, kitab Daniel pasal yang ketiga. Atau saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita bisa baca di dalam pasal ke-14, ya, pasal ke-14, langsung kita lompat saudaraku ke pasal 17, 18, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesakh dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ini pernyataan daripada seorang raja yang berkuasa, yang berotoriter pada saat itu, saudaraku, yang memerintah kerajaan Babel pada saat itu. Dan juga pasal yang ayat yang ke-17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dari dalam tanganmu, ya Raja. Ini dahsyatnya nih, ayat yang ke-18, saudara dikasih oleh Tuhan. Coba saudara simak, tetap simak, masih masih sama-sama dengan saya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas tuanku yang dirikan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sadrak, Mesakh dan Abednego dalam situasi yang gak mudah, dalam situasi yang gak gampang, dalam situasi yang mungkin saudara-saudaraku pada saat itu seperti genting keadaannya, untuk mengatakan sepertinya tidak, itu rasanya itu sepertinya nggak mungkin. Harusnya dia mengatakan iya, karena dia berada di negeri orang, saudara. Tetapi dia bilang tidak, saya tidak akan menyembah berhala atau patung buatan tuanku. Wah, luar biasa kesetiaan kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Mungkin saudaraku kasusnya berbeda dengan Sadrak, Mesakh dan Abednego pada saat itu, saudaraku. Mungkin saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara bertanya kepada Tuhan, ya, seandainya, seumpamanya, saudaraku, Tuhan, kenapa masalah saya nggak selesai-selesai juga? Tuhan, kenapa penyakit saya nggak selesai, nggak sembuh-sembuh juga? Tuhan, kenapa usaha saya sampai bangkrut, sampai habis, sampai saya nggak bisa buat apa-apa? Saudara terus langsung ingin berpaling kepada Tuhan, langsung ingin meninggalkan pelayanan. Saudaraku, terkadang kalau kita bicara tentang kesetiaan, kita seperti cuaca, saudara. Kalau dalam keadaan mendung, hati ini, ya, wah, dalam keadaan masalah dongkol, saudaraku, ya, langsung kita tidak setia kepada Tuhan, meninggalkan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Langsung kita beribu-ribu alasan kita buat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau tetap setia karena Allah sudah terlebih dahulu setia kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Dia tetap setia walaupun terkadang kita tidak setia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia memperhatikan kehidupan kita. Terkadang kita tidak memperhatikan apa yang Allah mau di dalam kehidupan
kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia mempertahankan ketaatannya kepada Tuhan. Dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dia mempertahankan kepercayaan kepada Tuhan. Dia mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Luar biasa, bukan, saudaraku? Ini adalah orang-orang yang setia pada Tuhan. Ini adalah orang-orang yang tidak goyah. Dia berpegang teguh, saudaraku. Dia kokoh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-15. Matius pasal ke-26 ayat yang ke-15. Ini adalah seorang murid Yesus. Mungkin saudara sudah bilang, saya tahu itu, saya ngerti itu, saya tahu itu. Siapa yang dimaksud dengan murid Yesus, saudara? Yang tidak setia, ya. Matius 26 ayat 14, 15, dan 16. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bayangkan, kemana-mana sudah iring Yesus. Kemana-mana Yudas sudah ikut Yesus. Ya, Yesus menyembuhkan orang sakit, dia ada di situ. Yesus berbuat kepada orang yang susah, dia ada di situ, saudara. Tapi di pertengahan jalan dia tidak setia kepada Tuhan oleh karena 30 keping perak pada saat itu, saudara. Yesus dijual. Saudara gue dikasih oleh Tuhan. Apakah 30 keping perak pada saat itu saudara pikir besar? Tidak juga. Itu upah daripada gembala pada saat itu, gembala domba pada saat itu, saudara. Dia menjual Yesus, dia menjual kesetiaannya, dia gadaikan semua itu untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya, saudara gue dikasih oleh Tuhan. Jangan, saudaraku, kita tinggalkan Yesus oleh karena mungkin persoalan saudara terlalu berat. Jangan kita tinggalkan Yesus oleh karena saudara berpikir kapan ini akan berakhirnya. Situasi ekonomi seperti ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada orang mungkin yang membujuk saudara untuk tinggalkan Yesus, untuk menjual keselamatan itu, supaya saudara dapat posisi yang baik, dapat sesuatu yang baik di dalam kehidupan saudara. Ingat Yudas, tinggalkan Yesus. Untuk apa? Untuk kepentingan perutnya, untuk kepentingan dia sendiri, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Betul nggak, saudara? Banyak. Oleh karena posisi, oleh karena jabatan, saudaraku, oleh karena uang, harta dunia ini, saudaraku. Saya mau bilang, saudaraku, itu tidak kekal. Amin, saudara. Itu tidak kekal. Tetapi kalau saudara memiliki Yesus, berarti saudara memiliki semuanya. Memiliki keselamatan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Ciri-ciri orang yang setia, saudaraku. Ciri-ciri orang yang setia. Yang pertama, dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Atau yang dinamakan dia tetap konsisten. Tetap dia lurus untuk melayani Tuhan. Tidak kecewa. Terkadang kita kecewa dengan Tuhan. Ya, terkadang kita kecewa dengan Tuhan. Tidak dapat penghargaan. Ya, orang terkadang menutup mata dengan pelayanan kita. Tidak dihargai seakan-akan, saudaraku. Kita kecewa dengan Tuhan. Kita kecewa dengan hamba Tuhan. Kita kecewa dengan kakak rohani kita. Yang dikorbankan adalah pelayanan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Rugi besar.
saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk mencapai kesetiaan itu yang selalu eksis, saudaraku, yang konsisten, saudaraku, itu tidak mudah. Mari kita akan lihat di dalam Ulangan, ya, ciri-ciri orang yang setia kepada Tuhan. Ulangan 5 ayat yang ke-32 dan 33. Saudaraku, Ulangan kitab Ulangan, ya, ayat yang ke-32 dan 33. Maka lakukanlah, Ulangan pasal 5 ayat 32 dan 33. Maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi ciri orang yang setia kepada Tuhan, dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia tidak menyimpang hal-hal yang berbau dunia, saudaraku, yang mengenakan daging kita, sehingga kita tinggalkan Tuhan, sehingga kita tinggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hal yang berikutnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ciri-ciri orang yang setia, dia akan tetap bertahan sampai akhir. Di dalam Wahyu 2, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Wahyu 2, ya, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya, inilah firman. Wahyu 2 ayat yang ke-10. 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Tetaplah engkau setia, saudaraku. Upah dari kesetiaan itu adalah kita akan mendapatkan mahkota yang diberikan oleh Tuhan Allah kita nantinya, yaitu surga yang mulia, yang kekal. Upah kita akan kita dapatkan, saudaraku, melalui orang-orang yang setia, saudaraku. Apa akibat kalau kita tidak setia? Akibat dari kita tidak setia, saudaraku, Ulangan, ya, Ulangan pasal ke-32 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Bayangkan, saudaraku, kalau, ya, kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan memalingkan wajahnya. Kita dibilang anak-anak yang bengkok, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak jemaat yang ada di rumah, saudaraku, hendaklah kita tetap setia kepada Tuhan. Setialah dalam hal-hal yang kecil, saudaraku, dalam hal-hal yang sederhana, yang sepertinya orang lain tidak menganggap engkau, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pelayanan yang ada, di dalam kesetiaan kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Firman yang berkata Tuhan akan menambahkan hal-hal yang besar, akan memberikan tanggung jawab yang besar kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah hendaklah kita setia sampai akhir, sampai garis akhir. Kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Hendaklah kita tetap setia, hendaklah kita tetap taat di dalam Tuhan. Seperti Yesus, dia taat kepada kehendak Bapa di sorga. Dia merelakan dirinya disalibkan, saudara, oleh karena dia setia kepada kehendak Bapa di surga. Setialah terus, dan biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan atas kehidupan kita. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk melakukan hidangan dengan Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Dan sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk berdoa untuk kedua unsur daripada benda ini, roti dan anggur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa di sorga,
Mari Tuhan, Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami untuk kami makan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Berkati Tuhan kedua unsur daripada benda ini ya Tuhan, anggur dan juga roti yang melambangkan darah dan tubuh Kristus Tuhan. Sucikan, kuduskan Bapa di surga. Dan kami siap untuk melakukan Tuhan daripada perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita, dan demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang terdapat anggur di dalamnya yang melambangkan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang terdapat anggur di dalamnya melambangkan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita merenung sejenak saudara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat kasih Tuhan, bersyukur buat anugerah, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh dapat beribadah padamu ya Bapa di surga. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat semuanya Tuhan yang Tuhan sudah pimpin hidup kami Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan angkat pujian bagi nama Tuhan. Bagi nama-Mu Tuhan setiap kemuliaan. Hadirlah
bersama di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biar kami selalu mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Biar kami terus Tuhan mau hidup bersekutu dengan Engkau, percaya akan Engkau Tuhan, berjalan di dalam kebenaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sama-sama mau bersatu hati. Kami berdoa untuk gembala kami ya Tuhan, Pastor Sony Penturi Tuhan, beserta dengan keluarga yang ada. Tuhan, kiranya Tuhan tangan dan kasih-Mu Tuhan terus Tuhan memancar dalam kehidupannya ya Bapa. Berikan dia hikmat, berikan dia satu roh yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Hati yang selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Hati yang terus Tuhan bisa mengembalakan domba-dombanya di tempat ini Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh datang Tuhan kepadamu Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kau perlengkapi Tuhan Pasoni Tuhan dengan talenta-talenta yang baru Tuhan. Kau perlengkapi dia Tuhan lebih lagi dengan roh-Mu Tuhan yang kudus, yang mulia Tuhan. Kau berkati Tuhan keluarganya yang ada Bapa, istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Kiranya Bapa mereka menjadi cerminan keluarga yang bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk tempat ini, gereja ini ya Tuhan. Kiranya semakin hari boleh semakin bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan. Setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kiranya terus boleh terus melayani-Mu dengan hati yang bersyukur, hati yang semangat, hati yang bersuka cita ya Tuhan. Kiranya bersyukur Tuhan untuk lebih lagi untuk kasih-Mu, untuk setiap kami yang bisa melayani Engkau Tuhan. Pada saat ini kami mau terus lebih lagi dipakai, kami mau terus lebih lagi diurapi Tuhan. Biar ada roh kesatuan hati lebih lagi dalam hidup kami. Berkat-Mu tercurah buat setiap kami Tuhan. Kami dilepaskan dari segala hal-hal yang tidak baik Tuhan, tapi kiranya kebaikan Tuhan boleh ada dalam setiap hati-hati yang mau melayani-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu tercurah untuk jemaat-jemaat yang ada yang saat ini sedang berdoa ya Bapa. Apapun yang jadi permasalahan hidup mereka ya Tuhan, Tuhan berikan satu roh kedamaian hati. Tuhan berikan satu jalan keluar bagi setiap problema hidup mereka. Tuhan berikan hati yang terus bersyukur, hati yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus percaya kepada Tuhan bahwa setiap masalah-masalah hidup mereka Bapa, Engkau bersama dengan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan satu kekuatan Tuhan, berikan satu penghiburan di dalam kelemahan, berikan satu kesembuhan jika ada yang sakit Tuhan. Tuhan Yesus menjamah, tidak kekurangan satu apapun ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami, Engkau baik bagi setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami ini Tuhan, bangsa kami Indonesia Tuhan, tanah air kami, tempat di mana kami ya Tuhan dilahirkan di tempat ini, tempat di mana kami bertumbuh, kami bernafas Tuhan, kami menikmati segala sesuatu dari tanah air kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kiranya kami ucapkan syukur, kami ucapkan segala berkat Tuhan untuk Indonesia Tuhan, dari setiap kepulauan, dari setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Kasih-Mu ada buat Indonesia Tuhan. Lepaskan dari setiap masalah-masalah yang ada ya Bapa. Tuhan turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan, agar bangsa ini lebih lagi mengenal akan Tuhan, agar bangsa ini lebih lagi ya Tuhan hidup dalam roh yang kudus, roh yang takut akan Tuhan, lepas dari segala pandemi yang ada Tuhan. Oh Tuhan, berkat-Mu tercurah untuk kepemimpinan bangsa ini Tuhan. Kiranya Bapak hikmat-Mu tercurah untuk Bapak Presiden, semua setiap staf menteri yang ada Tuhan, kiranya diperbaharui lebih lagi ya Tuhan. Kiranya dapat menjalankan bangsa ini Tuhan dengan segala macam yang ada ya Bapak, perekonomian yang ada Tuhan, segala sumber daya yang ada Tuhan. Kami bersatu hati, Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di dalam rencana-Mu. Engkau tidak meninggalkan Indonesia Tuhan, tanah yang subur Tuhan. Terus Tuhan diberkati Tuhan, dan dilepaskan dari segala yang jahat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kiranya kami mau hidup lebih lagi Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Terus Tuhan menyembah Engkau di dalam hari-hari hidup kami, menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan, dan terus percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapak, berkat-Mu Tuhan selalu ada Bapak buat hidup kami, buat keluarga-keluarga kami ya Tuhan, tidak pernah ditinggalkan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kiranya kami siap untuk menerima berkat-Mu lebih lagi ya Tuhan.
Mari kita akan sudahi ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang daripada Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.